Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kecurangan atau fraud. Sebelum ke topik pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rima Maitika dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Video ini saya buat guna memenuhi tugas pengauditan bab 2 dari Ibu Nuria Anggraini. Ada 4 topik pembahasan yang akan saya jelaskan di video ini. Yang pertama, pengertian kecurangan. 2, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. 3, tanda-tanda atau kondisi adanya kecurangan. 4, pencegahan kecurangan. Yang pertama, ada pengertian kecurangan. Kecurangan dalam bahasa Inggrisnya disebut fraud. The Institute of Internal Auditor di Amerika mendefinisikan kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau di dalam organisasi. Menurut buku audit khusus dan audit forensik, kecurangan terdiri atas 7 unsur yang penting. Apabila tidak terdapat salah satu unsur tersebut, maka tidak ada kecurangan yang dilakukan. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus terdapat penyajian yang keliru. 2, dari suatu masa lampau atau sekarang. 3, faktanya material. 4, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. 5, dengan maksud untuk menyebabkan pihak lain untuk bereaksi. 6, pihak yang terlukai harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian. 7, mengakibatkan kerugian. Bentuk-bentuk kecurangan mencakup sebagai berikut. 1, penggelapan. 2, manipulasi pelanggaran karena jabatan. 3, pencurian. 4, ketidakjujuran. 5, kelakuan buruk. 6, kelalaian. 7, penggelapan pajak. 8, penyuapan. 9, pemerasan. 10, penyerobotan. 11, penyalahgunaan. 12, fraudulen. Kecurangan dapat diklasifikasikan dalam 3 macam, yaitu 1, manajemen fraud. 2, non-manajemen fraud. 3, komputer fraud. 2, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kecurangan sebagai akibat antara tekanan kebutuhan seseorang dengan lingkungan yang memungkinkan bertindak. Jadi, keadaan yang menciptakan peluang terjadinya fraud menurut buku Fraud Auditing, secara garis besar kecurangan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu 1, lemahnya internal kontrol pada perusahaan-perusahaan. 2, tekanan keuangan terhadap seseorang. 3, tekanan non-keuangan. 4, indikasi lain. Para ahli ada yang mengelompokkan bahwa hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang dikenal dengan teori Ghosn, yang merupakan singkatan dari G, greed atau keserakahan, ketamakan, dan kerakusan. O, opportunity atau kesempatan. N, need atau kebutuhan. E, exposure atau pengungkapan atau tersingkap. 3, tanda-tanda atau kondisi adanya kecurangan. Setiap organisasi, baik itu perusahaan atau entitas lainnya, pasti ada namanya risiko terjadinya kecurangan. Namun, secara umum, kecurangan bisa dikendalikan dengan syarat bagi organisasi harus menerapkan penempatan karyawan sesuai dengan jobnya atau sesuai dengan keahliannya. Ciri-ciri adanya kecurangan menurut buku Fraud Auditing secara garis besar adalah sebagai berikut. 1, terdapat angka laporan keuangan yang menyolok dengan tahun sebelumnya. 2, adanya perbedaan antara buku besar dan buku tambahan atau buku pembantu. 3, perbedaan yang ditemukan karena melalui konfirmasi. 4, transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai. 5, transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen, baik yang khusus maupun yang bersifat umum. 6, terdapat perbedaan kepentingan atau conflict of interest pada tugas pekerjaan karyawan. Kecurangan dilihat dari sudut pandang akuntansi. Jika dilihat dari sudut pandang akuntansi, terdapat 3 macam kecurangan, yaitu 1, kecurangan korporasi, dilakukan oleh pejabat, eksekutif, atau manajer pusat, laba, dan perusahaan publik untuk kepentingan jangka pendek. 2, kecurangan pelaporan keuangan adalah penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi korban seperti pemilik kreditor, auditor, bahkan kompetitor.
3. Kegagalan audit. Apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. 4. Pencegahan kecurangan. Kecurangan karyawan mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan memang kecil atau sedikit, maka pencegahannya pun relatif mudah, antara lain dengan cara 1. Sistem pengendalian intern yang baik, 2. Memberikan gaji dan pendapatan yang baik, 3. Pengawasan yang cukup, dan jika ada pelanggaran diterapkan sanksi sesuai dengan perbuatannya, 4. Adanya rotasi pegawai atau pergantian dari satu bagian ke bagian lain, 5. Setiap pegawai diwajibkan untuk menggunakan hak cutinya, 6. Tindakan yang jelas bagi pelaku kecurangan, 7. Pemberian penghargaan bagi mereka yang berprestasi dan berjasa kepada perusahaan. Penggolongan kesalahan secara umum dapat digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Dengan sengaja, 2. Tidak dengan sengaja. Baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja mungkin dapat menimbulkan 1. Kesalahan prinsip akuntansi, 2. Kesalahan tidak terbukukan, 3. Kesalahan terbukukan. Tuntutan atas kecurangan dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. 1. Tertuduh dapat melaporkan sesuatu yang palsu atau tidak benar dengan nilai material. 2. Tertuduh atau sengaja dan sadar bahwa hal itu palsu atau ia membuat laporan tanpa mengetahui kebenarannya akibat kelalaian besar. 3. Tertuduh dengan sengaja memperdayai pihak lain untuk melakukan perbuatan atas dasar laporan yang tidak benar. 4. Pihak lain menuduh atau plaintiff tidak mengetahui kepalsuannya, mempercayai dan melakukan tindakan atas dasar laporan tersebut. 5. Pihak lain sebagai akibatnya menderita kerugian. Kelima, syarat tersebut harus benar-benar terjadi. Meskipun 2-4 terjadi tetapi tidak diderita suatu kerugian, maka pihak lain tidak bisa menuntutnya ke pengadilan. Oke, sekian penjelasan tentang kecurangan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan di video ini. Thank you for watching this video.